Sepulang dari bank, aku melanjutkan naik angkot menuju rumah mantan mertua. Rasa rindu pada dia membuat kaki ini terasa ringan. Perut besar bukan halangan karena hati sangat bahagia segera bertemu anak. Ingin cepat sampai dan memeluknya. Anakku, Mama sangat rindu. Rumah itu tidak berubah meski sudah berbulan-bulan tidak didatangi. Hanya cat saja yang sudah berubah warna. Mungkin karena pesta pernikahan Andi agar terlihat bagus. Pasti Andi sedang berbahagia. Aku melangkah memasuki pagar. Koper baju diseret tertati-tati karena kaki ini mulai pegal. Sudah melangkah jauh, tapi tetap saja kaki ini bengkak. Alhamdulillah, masih kuat. Koper diletakkan, lalu mulai mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Kamu, Sarah, sapanya, berdiri di ambang pintu. Astagfirullahalazim, beneran, ini kamu, Mas. Tak bisa menyembunyikan betapa aku terkejut melihat Mas Arga. Duduklah, wanita hamil pasti sering kelelahan. Mas Arga beralih dari ambang pintu, lalu duduk di kursi tamu. Suaranya terdengar baik. Aku masuk dan duduk. Koper baju dibiarkan merapat di dinding dekat pintu. Kursi berhadapan, bisa dilihat jelas tubuhnya yang semakin kurus, wajah pucat dan napasnya tampak sesak. Karena terlihat jelas dadanya turun naik, menghela napas berulang kali. Apakah Mas Arga sakit? Aku senang melihatmu baik-baik aja. Dia jalan-jalan dengan Andi dan istrinya. Anak kita bahagia sekali, Sarah. Ia anak yang pintar dan aku sangat bangga. Hah, Mas Arga meneteskan air mata dalam bicara. Meskipun ada seuntai senyum, bahkan belum ada sepatah kata pun bertanya tentang Tia. Ia malah bercerita. Ibu mana, Mas? Tanyaku sambil melihat ke arah dalam. Ibu juga pergi, hanya aku sendirian di rumah. Bentar, aku ambilkan minum. Lalu Mas Arga bangkit dari duduk. Gak usah, Mas, duduk aja. Aku hanya sebentar. Tapi kalau Tia tidak ada di rumah, besok aja aku datang lagi. Mas Arga kembali duduk. Tunggu sebentar lagi. Tolong dengarkan ocehanku yang tidak penting. Mungkin ini ocehan terakhir, Sarah. Apa? Kamu sakit apa, Mas? Tanyaku. Kata terakhir terdengar tidak enak. Aku menyesal memintamu bekerja. Hingga itu awal dari aku kehilanganmu. Aku menyesal menuruti nafsu duniawi. Hingga penyakit ini akan membawaku mati. Hah? Alisku bertaut dan masih bertanya. Apa sakitnya? Saat aku lihat dia datang mencarimu, aku tahu ia membuatmu terluka. Aku kesal. Ku hajar dia karena menyakiti hatimu. Aku marah, tapi ia sama sekali tidak membalas pukulanku. Kamu tahu kenapa? Aku menyadari satu hal. Ia dan aku sama-sama menyesal berbuat salah padamu, Sarah. Apakah ini cerita tentang dia dan Mas Ismail? Aku memukulnya karena menyakitimu. Tapi aku juga sudah menyakitimu, Sar. Aku egois ya. Ha. Mas Arga terkekeh. Tapi butiran bening itu membasahi pipinya. Aku takut mati, Sarah. Aku takut sekali. Mas Arga tidak malu menangis di depanku, seperti orang putus asa atau menyesal. Entahlah. Hanya air matanya menggambarkan betapa ia takut mati. Seperti yang diucapkan. Ajal di tangan Tuhan, Mas. Iya, dan penyakit ini akan membawaku mati, Sarah. Bahkan, aku belum membuat bangga anak kita. Aku membuatnya malu. Aku melepaskanmu. Dan kini aku menyesal.
Aku hanya diam, menatapnya menangis dalam ucapan penyesalan. Waktu aku ke kampung emak, cari kamu dan Tia, dalam perjalanan membayangkan kita akan jadi keluarga utuh lagi. Gejolak rasa itu datang, seperti waktu melamarmu dulu. Namun, setelah aku balik lagi ke sini, sebuah kenyataan membuat impian itu sirna. Penyakit ini akan membawaku mati. Aku takut mati. Aku sangat takut, Sarah. Ya Allah, aku tak tahu harus berucap apa. Pasti penyakit yang sangat parah hingga membawa menuju kematian. Andaikan setiap malam aku hanya berandai menatap langit-langit kamar. Andaikan aku tidak memintamu kerja. Andaikan aku menjaga kesetiaanku. Andaikan aku dengar nasihat ibu. Dan andaikan aku tidak menceraikanmu. Aku hanya diam, tetap menyimak. Anak Pak Ismail, dasar bajingan. Ia sudah menikah lagi dan menyakiti ibu dari putriku. Andaikan aku punya tenaga, akan kuajar dia, Sarah. Mas Arga melihat ke perutku. Tingkah Mas Arga sangat berbeda. Tapi siapa yang akan mengajarku? Aku juga udah jahat padamu, Sarah. Oh iya, kamu sudah mengajarku, Sarahku, wanita kuat dan bisa mengalahkan lelaki di lapangan. Tapi tidak kali ini, karena ia sedang hamil. Mas, tiba-tiba ponselku berdering hingga ucapan terputus. Kuroko dari tas kecil bergantung di bahu. Siapa yang menelepon? Gumamku sambil melihat layar ponsel. Panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Lalu aku jawab panggilan masuk itu. Halo, Sarah, kamu di mana? Dek. Seketika jantung ini berdegup kencang, seperti bom yang dilempar dan meledak seketika, hingga jantung terasa mau copot. Bahkan saking terkejutnya, untuk bersuara pun tak sanggup. Ia yang kuhindari selama ini menelpon menanyakan kabar. Mas Ismail, ya Tuhan, kenapa ia selalu hadir hingga dada ini sesak tiap kali menanggapinya? Seperti sebuah isyarat kalau nasib membuat kami selalu terhubung. Menghindar dengan berbagai cara. Ia hadir lagi dan lagi. Halo, Sarah, kenapa diam? Apakah aku mengganggumu? Suaranya terdengar lagi, bertanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Nada lembut atau tenang, yang jelas ada rasa getar di dada mendengar suaranya. Anak yang dikandung mendadak bergerak aktif. Apakah anak ini tahu yang menelepon ayahnya? Bahkan gerakan di perut cukup lama dari biasanya. Tanganku mengelus perut yang di dalamnya tak kunjung berhenti bergerak. Aku masih diam tanpa menjawab. Bahkan lidah ini keluh. Semua rasa bercampur aduk. Kecewa, sakit hati, rindu, cinta, benci, dan sedih. Karena apa yang telah terjadi. Tuhan, kenapa aku selemah ini? Ini bukan Sarah seperti biasanya. Aku tahu, kamu pasti marah dan kecewa. Aku salah, aku menyesal. Aku lelaki yang payah. Aku mempermainkan hidupmu. Dan kini aku sangat menyesal. Jika waktu bisa diundur, mungkin aku tidak akan melepaskanmu. Tapi kenyataannya, aku terluka dengan ulahku sendiri. Bahkan terlambat menyadari kalau aku sangat mencintai dan merindukanmu. Ya Tuhan, ia bicara tentang cinta dan rindu. Kata-kata itu berhasil membuatku meneteskan butiran bening di pelupuk mata dengan rasa yang sulit diungkapkan. Tetapi, untuk apa ia bicara itu? Sementara sudah beristri dan mencampakkan aku. Buat apa? Sarah, aku tersiksa dengan rasa ini. Rasa bersalah, rasa cinta, rasa rindu, dan rasa penyesalan.
Aku tersiksa, Sarah. Dada ini semakin sesak. Berulang kali kuusap air mata, namun ia tetap berjatuhan. Sementara Mas Arga hanya menatapku dalam keterdiaman dan entah apa yang ia pikirkan. Tolong bicaralah, Sarah. Aku akan dengar, meskipun itu cacian, hujatan, atau menyalahkanku. Tumpahkan semua amarahmu, biar aku bisa mendengar suaramu. Aku akan terima semua yang kamu ucapkan, karena aku memang pantas disalahkan. Bicaralah, aku masih diam. Saat melihatmu di panti asuhan, aku gelisah. Hati ini ingin menyapamu, tapi takut salah orang. Melihatmu di kantor cabang, kamu berhasil menghindar lagi. Tapi laporan itu mengingatkan aku akan kerjamu. Firasat ini menyatakan itu adalah kamu, tapi mataku berusaha membantah. Kenapa ia tak bicara tentang Ririn? Ia hanya berucap tentangnya dan aku. Apakah ia lupa sudah berstatus suami Ririn? Selama ini ia berani tidak meyakinkan aku. Selama ini ia berani tidak menjemputku lagi ke rumah orang tuaku. Dan selama ini ia tidak melakukan apa-apa. Hanya uang yang membuatnya seolah bisa membeli segala-galanya. Untuk apa ia menelepon, membicarakan ini? Untuk apa lagi? Karena semua yang sudah terlambat. Ia tidak punya nyali menghadapi semuanya. Menarik napas dalam, berusaha tenang agar suara ini lancar berucap. Setelah dirasa lebih baik, aku berkata, "Jangan urus kehidupanku. Uangmu sudah aku transfer. Jika dengan uangmu bisa membeli segala-galanya, tidak denganku." Lalu pembicaraan ini aku akhiri sepihak. Tak ingin ia membawa luka lagi. Tidak, aku tidak akan lemah, dan aku pasti bisa membesarkan anak ini. Bersambung.